Hey gengs, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian yang nonton video Mimin ini dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin berbagi alur cerita film dengan tema fiksi, thriller, kriminal, dan misteri. Menurut Mimin, film ini bagus, namun Mimin kurang suka endingnya. Kurang suka bukan berarti jelek ya gengs. Pokoknya nggak suka aja udah titik gitu. Odd Thomas. Film kali ini memperkenalkan kita kepada seorang pria bernama Odd Thomas. Meskipun Odd sendiri seharusnya ia bernama Todd. Namun disebabkan dahulu kala Dukcapil salah input data membuat namanya berakhir menjadi Odd. Odd sendiri hidup sebatang kara setelah si ayah pindah tugas ke alam lain disebabkan oleh ibu kandung Odd sendiri yang membuat si ibu ditangkap dan sekarang Odd hidup menjadi yatim yang dipiatukan. Alasan si ibu melakukan hal itu kepada ayah kandung Odd sebab ibunya Odd memiliki kemampuan ataupun bakat yang sama dengan Odd sekarang, yaitu bisa melihat arwah orang yang telah mati, serta bisa tahu kasus-kasus tragis yang terjadi melalui bantuan dari para arwah. Termasuk pada hari ini, ia bertemu dengan arwah seorang wanita bernama Penny, yang meminta Odd untuk membantunya menangkap si pelaku yang membuat Penny meninggal dunia. Pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dari Penny adalah Harlow. Dengan kilas balik yang bisa dirasakan oleh Odd saat menyentuh objek yang bersangkutan dengan kejadian tersebut. Membuat Odd tahu jika Harlow menyimpan bercak darah milik Penny yang disimpan di saku celananya. Took a piece of white felt. On that night, you collected some of her blood after killing Penny, and it's still in you. Hunt people like Harlow Landerson. Aksi kejar-kejaran antara Odd dan Harlow pun tidak bisa dihindari. Sampai akhirnya Harlow kabur ke sebuah kediaman yang dihuni oleh para mama muda yang bergengsi. Dan Harlow berniat berlindung di kediaman itu dengan cara mengambil sebuah sandera. Tapi aksi itu dapat digagalkan oleh Odd yang memiliki kemampuan bela diri yang cukup luar biasa. Just the way it is. Setelah selesai meredam kekacauan tersebut, arwah dari Penny meninggalkan Odd dan pergi dengan tenang. Juga dijelaskan, setiap arwah tidak dapat berbicara dengan Odd. Cara Odd mengetahui kejanggalan hanyalah menggunakan intuisi dan bakat terpendam lain milik Odd. Setelah Harlow berhasil diringkus, Odd didatangi oleh seorang inspektur kepolisian yang bernama Wade. Meskipun Odd sering memanggilnya Chief. Chief tahu kemampuan dari Odd ini, sebab menurutnya Odd sering membantu Chief untuk mengungkap banyak kasus. Makanya Chief selalu percaya kepada tindakan dan intuisi dari Odd ini. Namun tetap saja, menurut Chief, ada beberapa prosedur yang harus Odd lakukan sebelum main hakim sendirian. Lalu pada suatu malam, Odd diangkat oleh orang-orang berpakaian jaket bola bowling, dan seseorang menyerang mereka serta juga mengenai diri Odd. Namun semua itu hanyalah sebuah mimpi. Seiring berjalannya cerita, kita akan tahu kalau Odd sendiri bekerja di sebuah tempat sarapan pagi. Di sana, ia dibantu oleh seorang janda muda bernama Vivian yang memiliki 2 orang anak. Selain itu, Odd juga memiliki seorang pacar cuakep bernama Stormy. Nggak kalah uniknya, cara Stormy dan Odd berpacaran hanyalah disebabkan mereka mendapatkan sebuah kartu ramalan dari sebuah boneka nenek-nenek tua gypsy yang menyebutkan kalau Odd dan Stormy akan bersama selamanya. Selain Chief, Stormy merupakan orang yang juga tahu kemampuan dan bakat langka dari Odd ini. Pada hari itu, Odd melihat sebuah makhluk aneh dari dimensi lain yang ia sebuat dengan bodak. Dulu Odd juga punya teman yang memiliki kemampuan atau bakat yang mirip dengannya. Namun si temannya Odd ini memberitahu Odd jika ia pernah mengacungkan jari kepada si bodak itu. Odd berkata jika bodak tahu manusia bisa melihatnya, maka si bodak ini akan membunuh manusia menurut Odd. Find out you can see them, they will kill you. Di saat bodak mendekati Stormy, Odd mencoba membuat Stormy bereaksi. Tanpa diketahui oleh bodak, Stormy saat itu yang sedang ngobrol santai dengan Chief hanya berkata, mereka sering melakukan hal-hal aneh. Di momen itu juga, bodak mendekati ke arah wajah Odd. Odd hanya berpura-pura untuk tidak melihat bodak. Meskipun bodak terus-terus mengganggu Odd,
namun Odd tidak menggubrisnya. Sampai ketika Chief dan Stormy berpamitan untuk pergi, di saat itu Odd melihat Bodak yang mengikuti Stormy. Odd mulai memanggil Stormy kembali agar Bodak tidak mengikutinya. Di saat yang bersamaan, masuk seorang pelanggan baru yang membuat Bodak tertarik dengannya. Di momen krusial ini, kita akan tahu ternyata menurut Odd, Bodak mengikuti orang yang berkemungkinan akan melakukan kejahatan, menyebabkan orang lain akan kehilangan nyawa. Semakin banyak Bodak yang berkumpul di orang itu, semakin besarlah korban yang akan berjatuhan oleh si orang tersebut. Hari itu, Odd melihat Bodak yang begitu banyak berkumpul pada si pria misterius tersebut yang bernama Bob Robertson. Saat Robert akan pergi, Odd masih menatap ke arah Bodak tersebut, menandakan akan terjadi kejahatan yang luar biasa di kotanya. Odd masih melihat dan mengamati kemana perginya Robert. Saat Odd akan mengikuti Robert, Vivian berkata jika ia akan pergi ke peramal perihal mimpinya. Odd yang kurang tertarik hanya sekedar respon seadanya kepada Vivian. Vivian bercerita jika biasanya dia tidak pernah melihat wajahnya di dalam mimpi. Namun kali ini ia melihat wajahnya dengan jelas, serta banyak orang yang meninggal dunia disebabkan oleh insiden tragis. Serta Vivian yang sadar kalau Odd punya kemampuan khusus, bertanya apakah ada kematian yang mendekatinya. Odd menjawab jika Vivian baik-baik saja. Namun sebelum Odd pergi, ia kembali bertanya, pakaian yang dipakai orang-orang yang meninggal di dalam mimpi Vivian. Vivian menjawab jika yang dipakai oleh orang-orang itu adalah baju kemeja dengan jaket merah gambar bola bowling. Saat berjalan itu, Odd mulai mencari keberadaan Robert tadi, sampai akhirnya langkah kaki Odd membawanya ke tempat Stormy bekerja. Odd menjelaskan jika kemampuan magnetis psikologinya membawa ke tempat ini, sampai saat Odd sadar jika Robert ada di sana dengan dikelilingi oleh para bodak. Robert pun memasuki toko Stormy. Terlihat wajah takut dari Odd membuat Stormy segera menuju tokonya untuk mencari tahu info dari si Robert ini. Stormy hanya berkata jika Robert membeli es krim cherry, serta Stormy melarang Odd untuk terlibat dengan Robert itu. Namun menurut Odd, ia punya bakat untuk menghentikan malapetaka besar ini dan ia harus melakukannya. Stormy meminjamkan skuter metiknya kepada Odd agar Odd bisa mengikuti kemana perginya Robert, dengan perjanjian kembali hidup-hidup. Bad for business. Longest man scares me. Can't you forget him? Take my keys and please show up for dinner alive. Odd mengikuti Robert sampai Robert ke rumahnya. Setelah Robert keluar dari rumah, Odd mencoba menyusup ke dalam rumah Robert untuk mencari petunjuk. Di dalam rumah, Odd menyadari jika Robert memiliki teman dengan dari sisa puntung rokok berbeda di dalam asbak. Serta Odd merasakan hawa lain dari sebuah ruangan yang tertutup, membuat suasana berubah, membeku, entah ilusi, entah apa. Di dalam ruangan itu, waktu seakan terhenti, dan di dalam sana banyak burung di dalam sangkar, serta beberapa foto. Lalu ada sebuah portal yang sama terbentuk di dinding ruangan tersebut, seperti yang Odd lihat saat Robert tadi pergi dari mall tempat Stormy bekerja. Odd mencoba menyentuh lubang yang terbentuk itu, membuat lengan dari Odd terhisap. Setelah kabur dan bersembunyi, Odd melihat sangat banyak sekali boda yang keluar dari lubang yang disebut Odd sebagai lubang neraka. Satu boda merasakan hawa keberadaan dari Odd, mendekat ke arah balik pintu tempat Odd bersembunyi, namun kembali pergi setelah mendengar sebuah suara. Setelah semuanya aman, Odd mendapatkan telepon dari Stormy. Odd menjelaskan temuan yang ia dapati. Banyak sekali berita koran tentang kejahatan dan penghilangan nyawa dari tempat itu yang ditemukan oleh Odd. Serta juga ada tanggal dari kalender yang hilang, yaitu tanggal 15. Beberapa lama kemudian, Stormy menyarankan untuk Odd melihat ke dalam kulkas milik Robert tersebut. Sebelum itu, Odd masih mencari robekan tanggal 15 di dalam ruangan, dan menemukan tanggal tersebut masih kosong, tanpa ada tulisan apapun. Dan seseorang juga mulai mendatangi kediaman dari Robert tersebut. Odd mulai keluar, dan digonggongi oleh 2 ekor anjing milik Robert. Odd segera memanjat ke atas atap untuk bersembunyi sebelum orang itu menemukan Odd. One of these days, bang! You hear me? Setelah dari rumah Robert, Odd langsung menyambangi kediaman dari Chief yang akan melakukan sebuah acara malam ini.
Odd memberitahukan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada tanggal 15 nanti kepada Chief. Odd juga meminta Chief untuk menyelidiki dari Robert tersebut. Tidak beberapa lama, datang seorang anak buah Chief dari kepolisian bernama Burn Eccles bersama seorang wanita bernama Lisa. Saat itu, Chief meminta Eccles untuk menyelidiki Robert, sementara Odd berbincang sebentar dengan Lisa. Saat itu, nampak sepertinya Lisa tertarik dengan Odd, namun Odd berkata jika ia sudah punya pacar, yaitu Stormy. Tidak beberapa lama, Chief menghampiri Odd kembali dan memberikan informasi mengenai Robert yang dimaksud oleh Odd. Menurut Chief, Robert baru saja pindah ke kota ini 5 bulan belakangan dari semenjak ibunya meninggal. Odd meminta Chief menyelidiki Robert, sebab menurut Odd, Robert merupakan orang yang mencurigakan. Chief akan mengusahakan hal itu dan memberikan saran kepada Odd agar menjauhi bahaya bersama dengan Stormy. Seusai dari rumah Chief, Odd mendatangi Stormy yang sudah menunggu di sebuah gereja untuk makan malam bersama dari atas menara gereja itu. Tak beberapa lama, Odd menyadari sesuatu. Ia melihat ke bawah dan melihat Robert seperti orang marah dan sedang mencarinya. Odd segera menarik Stormy untuk segera kabur. What? Come on, it's Fungus Bob! Come on! This guy. I don't think the two of us could kick his ass. Setelah semua lilin padam di dalam gereja, Odd dan Stormy segera pergi bersembunyi di ruangan saktiri. Mereka memutuskan untuk kabur ke dua sisi berbeda, jika salah satu mereka akan kabur melalui pintu yang tidak ada Robertnya. Does that mean get on with it or up yours? Dalam perjalanan berhasil kabur itu, Stormy langsung menelpon Chief untuk kejadian tidak terduga yang mereka alami barusan. Odd juga berkata jika dia yakin kejahatan besar akan terjadi malam ini, sebab tanggal sekarang adalah tanggal 15, dan waktu tersisa hanyalah 3 jam sebelum kejadian besar akan menimpa kotanya. Odd meminta Chief untuk segera mencari Robert. Di dalam sebuah tempat makan, Odd dan Stormy memesan makan malam. Odd bertemu dengan salah satu kenalannya bernama Ramses. Odd memesan sebuah pelindung dada untuknya yang dibuat dari logam, sebab Odd memiliki penglihatan masa depan jika ia akan tertembak di bagian dada. Saat pelindung dada itu diterima, Ramses salah mengira jika itu untuk Stormy. Mau tidak mau, tetap diterima oleh Odd meskipun bentukannya nggak karuan. Sementara di dalam gereja yang sudah kacau dan berantakan, Chief menelpon Odd mengatakan jika pihak kepolisian belum menemukan Bob Robert dari tadi siang, serta juga semua barang yang berantakan itu tidak terdapat sidik jari apapun. Setelah menelpon dengan Chief, Stormy dan Odd mendatangi sebuah tempat bermain bowling. Meskipun Odd sudah mencek tempat ini, sebab menurut Odd pegawai di dalam tempat bowling ini memiliki seragam hijau dan kuning, tidak merah seperti mimpi dari Vivian. Saat masuk ke dalam tempat bermain bowling, Odd sadar jika karyawan di tempat itu memiliki seragam baru yang berwarna merah hitam, sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh Vivian. Saat itu, Odd kembali menghubungi Chief untuk memberitahukan kemungkinan kejahatan itu akan terjadi di tempat bowling yang didatangi oleh Odd. Odd juga meminta Chief untuk mengirimkan seseorang petugas guna berjaga di lokasi bowling ini. Selain itu, Odd juga merasa kalau ia melewatkan sesuatu hal penting terkait kejahatan yang akan terjadi di kotanya itu. Sesampainya di luar gedung bowling, seorang petugas kepolisian lain bernama Simon mendatangi Odd dan Stormy. Simon langsung memperlihatkan foto dari Robert kepada Odd dan Stormy. Odd menjelaskan jika ia baru saja bertemu dengan Robert, sebab Robert lah yang mengejarnya dan mengacak-acak gereja. Simon sedikit heran dengan pernyataan dari Odd. Kemudian melihat kebuntuan obrolan Odd dan Simon, Stormy mencoba mengalihkan perhatian Simon dengan memuji tato dari Simon. Kemudian Odd dan Stormy meninggalkan Simon. Lokasi yang dituju oleh Odd dan Stormy adalah kediaman dari Vivian. Odd ingin tahu detail lebih dari mimpi Vivian. Odd mulai menyentuh Vivian dan berkata untuk Vivian bisa mengingat detail gambar dan suara dari mimpinya itu. Yang mana menurut Vivian ia melihat lampu berkedip cepat, suara musik klasik,
suara air, dan banyak mayat di lantai. Odd mulai merangkai semua keterangan yang bisa ia analisa dan bertanya kemana Vivian esok hari. Vivian menjawab jika ia ingin merayakan pesta ulang tahun putrinya. Odd ingin melihat keadaan dari putri Vivian. Nampak kedua putrinya sedang tertidur, dan hanya Odd yang melihat jika kedua putri dari Vivian sudah dikerumuni oleh banyak bodah. Reaksi Odd kembali seperti orang-orang yang pura tidak tahu. Lalu saat sudah keluar dari kamar kedua anak Vivian itu, Odd menjelaskan kepada Vivian jika ia harus segera keluar dari rumahnya secepat mungkin, tanpa berkata alasan apapun. Serta Stormy juga meminta Vivian untuk menjauhi lokasi bowling. Di dalam perjalanan pulang, Stormy mulai berbincang dengan Odd perihal hal mengerikan yang mungkin saja akan terjadi. Saat itu tampak kesedihan dari wajah Stormy yang takut akan terjadi hal buruk kepada Odd. Odd menepikan kendaraannya dan meyakinkan Stormy jika ia akan baik-baik saja, sebab menurut Odd mereka berdua akan bersama selamanya, sebab telah diramalkan begitu oleh boneka nenek Gypsy. Sementara di tempat lain ada yang gondal-gandul. Maksudnya, Lisa dikejar oleh 2 ekor anjing. Namun, Odd datang terlambat. Juga terdapat seorang pria botak di sana yang mengaku sebagai pemilik anjing. Tidak berapa lama, Chief datang ke lokasi tragedi yang menimpa Lisa tersebut. Chief memberikan informasi kepada seluruh jajaran kepolisian jika Lisa meninggalkan pesta beberkuinya di pukul 7 malam bersama dengan petugas Eccles dan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 8 malam. Menurut Chief, kejadian keji ini berlangsung antara pukul 8 malam sampai tengah malam. Simon bertanya perihal pria botak yang menemukan Lisa. Chief memberitahukan jika pria itu bernama Kevin dan merupakan seorang guru yang tengah mengajar pada malam hari ini dan telat pulang sampai tengah malam. Tengah pembicaraan itu, Odd memotong obrolan dan berkata jika ia tahu dengan 2 ekor anjing yang menyerang Lisa. Menurut Odd, kedua anjing itu adalah milik Bob Robert. Chief pun memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk segera mencari Robert, serta juga akan meletakkan 1 anggotanya berjaga di rumah Odd. Sebelum pergi, Odd memberikan pelindung dada logam kepada Chief, entah maksudnya apa. Sesampainya di kediaman Stormy, Odd merasa terlambat untuk menolong Lizette dan merasa bersalah. Odd juga memerintahkan Stormy untuk mempersenjatai diri, sementara salah seorang polisi sudah ditugaskan untuk berjaga di kediaman Stormy itu. Tampak Odd kurang fokus saat melihat kondisi Stormy malam itu, namun ia mencoba untuk tetap menguatkan imannya dan memutuskan untuk pulang dengan mempercayakan pengawasan Stormy kepada petugas polisi yang berjaga. Saat sampai di kediaman Odd, ia menemukan senjata miliknya yang sudah tergeletak di lantai kamar Odd. Odd mulai berjalan perlahan mencari penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Di dalam bathtub kamar mandinya, Odd menemukan Robert yang sudah tidak bernyawa. Odd mulai berpikir jika sudah ada orang yang menjebaknya. Jika ia menelpon Chief secara otomatis, Odd akan menjadi tersangka tunggal atas hilangnya nyawa Robert. Odd harus menyelesaikan kekacauan ini. Odd baru sadar saat di gereja tadi sore, mungkin saja yang ditemukan oleh Odd merupakan arwah Robert yang emosi dan mengira Odd lah pelaku yang telah membunuhnya. Sebab Odd baru terfikirkan jika yang melihat Robert hanyalah dia sendiri, sementara Stormy tidak benar-benar melihat Robert. Ia membungkus tubuh Robert dengan kain dan membawa Robert dengan sebuah mobil milik tetangganya yang bernama Rosalinda. Odd membawa Robert ke sebuah gedung terbengkalai untuk menyembunyikannya. Has it that it Von Zipper's Burgers, the front, and yet this fine dining establishment. A lot of people died in here, Bob. Setelah meninggalkan Robert di tempat terbengkalai itu, Odd mulai berkendara dan melihat sangat banyak sekali bodas yang berkeliaran. Sementara di kediaman Chief, ia bersama sang istri mendengar sebuah bel. Saat pintu dibuka, seseorang langsung menyerang Chief. Berita itu juga langsung didapati oleh Odd yang dihubungi Carla, istri dari Chief. Odd langsung menuju ke rumah sakit, dan saat itu Eccles yang sedang berjaga kaget mengira kalau Odd adalah pelakunya. Eccles memberikan penjelasan kalau Chief dalam keadaan kritis saat ini. Tidak begitu lama, Carla mendatangi Odd dan berterima kasih sebab pelindung dada yang diberikan oleh Odd menyelamatkan Chief dari serangan di rumahnya tadi. Pagi harinya Odd mengunjungi Stormy untuk meminta izin agar bisa menyelesaikan teror ini sebelum kejadian lebih mengerikan terjadi. Stormy meminta Odd untuk tetap tinggal bersamanya dan tidak melakukan hal bodoh.
Namun Odd masih percaya jika ia masih bisa untuk menghentikan kejadian teror ini. Dengan raut wajah sedih, Stormy meninggalkan Odd dan berkata, semoga semuanya baik-baik saja. Makes us crazy and die young. Don't look back. Give him strength. Odd langsung menuju ke rumah Robert untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia membongkar isi komputer dari Robert, yang mana di dalamnya Odd menemukan rencana Robert untuk melakukan penyerangan kepada lebih dari 100 orang. Saat itulah Odd terfikirkan untuk melihat ke dalam kulkas milik Robert, seperti saran Stormy kemarin. Di dalam sana, ia melihat sesuatu yang sangat menjijikan. Beberapa potongan ada di dalam sana. Dan tidak lama, arwah dari Robert muncul di hadapan Odd untuk membalas dendam kepada Odd. Saat semua barang-barang bergerak dengan sendirinya di rumah itu, Odd sadar jika arwah dari Robert berniat untuk meledakkan rumah Robert itu. Odd langsung bergegas untuk keluar dari rumah Robert. Gas. Dalam perjalanan pergi dari rumah Robert, Odd kembali mengingat-ingat detail yang mungkin ia lewatkan, serta kilas balik tentang peluru yang menembus dada merujuk bukan kepada Chief, namun kepada Robert. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya, Odd kembali ke bangunan terbengkalai untuk melihat kondisi dada dari Robert. Saat itu, Odd sadar Robert memiliki tato yang sama dengan Simon, yang bertuliskan POD, merujuk kepada Prince of Devil, yang mana itu merupakan perkumpulan sekte sesat yang ingin menumbalkan banyak orang untuk membangkit Satan, alias Lucifer. Akhirnya Odd sadar semua teka-teki itu. Makanya Simon bingung saat malam hari Odd mengatakan bertemu dengan Robert. Sementara mungkin saja Robert sudah dipindah alamkan oleh Simon sebelum itu. Serta juga saat Chief mengirimkan polisi penjaga, itu juga merupakan Simon yang memperkirakan Odd sampai di rumahnya untuk menjebak Odd sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa Robert. Intuisi dari Odd membawa Odd kepada mall tempat Stormy bekerja, sebab ia yakin di sanalah tragedi besar akan terjadi. Sesampainya di mall yang dimaksud, Odd mengikuti arah nalurinya untuk pergi ke tempat ruangan pengawasan. Di sana ia bertemu dengan pria bertopeng. Odd pun langsung melumpuhkan si pria tersebut. Odd juga melihat seluruh penjaga terpindah alam, lalu membuka topeng si pria yang ternyata adalah Echoes. Saat itu, kilas balik kronologi yang mungkin terjadi, teman-teman Robert yang berkunjung saat itu mungkin saja adalah Echoes dan Simon. Lalu saat Echoes di rumah Chief waktu pesta barbecue kemarin, sebenarnya Echoes menelpon Simon sebab Odd mengetahui banyak hal. Serta juga di waktu Echoes mengantarkan Lizette, tidak sengaja foto bukti kejahatan mereka dilihat oleh Lizette, membuat Echoes harus menghilangkan Lizette juga. Saat Odd mengambil senjata Echoes, ia juga merasakan jika penyerang misterius yang membuat Chief kritis adalah Echoes, sebab Echoes sadar kalau Chief tahu banyak tentang mereka. Dan di waktu Odd sampai di rumah sakit, Echoes sebenarnya berniat untuk memindah alamkan Chief, namun gagal karena Odd telah sampai di sana. Setelah selesai dengan analisanya, Odd masuk ke dalam mall dan bertemu dengan Vivian. Odd segera meminta Vivian untuk segera pergi dari mall ini. Di waktu yang bersamaan, Odd melihat bodas banyak masuk ke dalam mall itu, disertai semua detail mimpi dari Vivian yang masuk akal oleh Odd. Mulai dari kilapan lampu, orang bersorak-sorak, musik klasik, serta juga pegawai bowling yang menggunakan pakaian berwarna merah. Tidak beberapa lama terjadi kepanikan disebabkan suara letusan senjata. Odd pun segera menuju ke sumber suara. Setelah berhasil melumpuhkan pria bertopeng yang diyakini oleh Odd itu adalah Simon, Odd melihat tempat kerja Stormy yang telah berantakan disebabkan penyerangan itu. Perlahan Odd mendekati ke dalam toko Stormy. Terlihat Stormy yang bersembunyi di balik etalase berdiri dengan air mata. Begitu juga dengan Odd yang takut Stormy kenapa-napa. Namun belum sempat Odd mendekati Stormy, ia merasakan sesuatu dan melihat arwah dari Lizette yang mengisyaratkan kalau kejadian ini belum berakhir. Odd menghampiri si pria bertopeng,
membuka topengnya dan ternyata itu adalah Kevin. Odd sadar jika Simon masih berada di luar sana, serta juga Kevin merupakan teman dari Eccles, Simon, dan Robert. Odd pun berlari mengikuti arwah dari lizard itu yang menuju ke arah parkiran dan menuju kepada sebuah mobil box. Odd meminta pemilik mobil untuk membuka isi box mobilnya, yang mana di sana ternyata sudah ada bom rakitan. Odd tidak sadar jika ada Bodats di belakangnya. Bodats itu pun merasuki Simon yang berjalan keluar dari parkiran. Kemudian Odd yang selamat dan terbangun di rumah sakit dengan ditemani oleh Stormy. Lalu perawat masuk dan memberitahu Carla beserta Vivian jika Odd sudah siuman. Odd keluar dari rumah sakit dengan ditemani oleh Stormy, serta juga Odd menjadi pahlawan yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Sejak kejadian itu, kehidupan Odd dan Stormy mulai menjadi terkenal dan dikerumi oleh warga dan wartawan. Untuk menjaga privasi Odd, Chief memberikan sebuah rumah untuk Odd tinggali. Di sanalah Odd dan Stormy menghabiskan waktu mereka bersama berduaan saja. I flourish. That wasn't healthy. And slept too much. Thing was just as I wished. Suatu hari, Chief, Carla, dan Vivian mendatangi kediaman Odd. Odd bergumam jika ia hanya ingin berduaan dengan Stormy saat ini. Di waktu itulah, Carla dan Chief memberitahukan kalau sebenarnya Stormy telah tiada dan tidak selamat saat penyerangan di mall itu. Ternyata yang selama beberapa hari ini yang menemani Odd adalah arwah dari Stormy. Sebenarnya Odd tahu jika Stormy tiada, namun alam bawah sadarnya menampik hal itu. Odd melihat ke arah Stormy yang berdiri dengan raut wajah kesedihan. Begitu juga dengan Odd yang sadar jika mereka akan berpisah. Karena sadar Odd bisa melihat Stormy, Chief bertanya apakah Stormy ada di sini. Odd menjawab, Stormy ada di sini. Chief meminta Odd agar mengikhlaskan Stormy, agar Stormy bisa pergi dengan tenang. Film diakhiri dengan Odd dan Stormy mengisyaratkan salam perpisahan mereka berdua. Disertai, Odd pergi ke suatu tempat dan akan menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak bernasib malang sepertinya. Odd juga berjanji, 60 tahun lagi, ia akan kembali berkumpul lagi dengan Stormy. Film pun selesai. Apa Mimin bilang? Endingnya Mimin kurang suka. Masih terasa nyesek banget kan? Tapi ya itulah, namanya juga Odd Thomas. Kalau kita bedah secara teknis, Odd Thomas adalah film rilisan tahun 2013 yang diproduksi dengan anggaran sekitar 27 juta dolar Amerika Serikat. Sayangnya, dari segi komersial, film ini memang kurang beruntung karena masalah distribusi yang membuatnya tidak meledak di bioskop global. Untuk rating, film ini bertengger di angka yang cukup moderat, sekitar 6,7/10 di IMDb. Film ini adalah contoh klasik visual storytelling yang efektif. Penggunaan makhluk bodas sebagai indikator bahaya adalah teknik pembangunan tensi yang jenius. Kita tidak perlu melihat monster yang menyerang secara fisik di awal, cukup melihat jumlah boda yang berkumpul. Penonton otomatis tahu bahwa malapetaka besar sedang mendekat. Ini adalah cara curang, tapi cerdas untuk membangun suspense tanpa perlu CGI yang berlebihan. Terlepas dari rating yang mungkin tidak mencapai angka fantastis bagi kritikus, chemistry antara Odd dan Stormy adalah jantung film ini. Hubungan mereka yang sehidup semati secara harfiah adalah alasan kenapa penonton tetap bertahan sampai scene terakhir. Jika kalian suka film yang menggabungkan thriller dengan sentuhan bittersweet tentang kehilangan, Odd Thomas adalah paket lengkap yang harus ada di watchlist kalian. Cinta tidak mengenal daging, tidak pula bayangan. Ia hanya mengenal jiwa yang saling memanggil. Engkau hidup di dunia yang fana. Aku terikat pada sunyi yang tak kasat mata. Namun di antara batas itu, kita menemukan bahasa yang sama, rindu. Kematian bukanlah perpisahan,
melainkan pintu lain yang terbuka bagi mereka yang hatinya telah bersatu sebelum tubuhnya berpisah. Dan ketika akhirnya kita bertemu di akhirat, bukan sebagai manusia dan arwah, melainkan sebagai dua cahaya yang sejak awal diciptakan untuk menyala bersama. Dan bila kisah ini membuatmu bertanya, apakah cinta bisa melampaui batas hidup dan mati? Tetaplah bersama Katomuji Review Film, tempat setiap detail punya rasa, dan setiap kisah menemukan jiwanya kembali.